Halo warga desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Mr. Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana weekendnya kemarin? Sabtu Minggu pada ngapain aja? Udah pada mulai ada serangkaian acara buka puasa bersama belum? Kebetulan kemarin saya juga ada buka puasa bareng teman-teman SMA. Dan wah senang ya karena kayaknya udah berapa kali puasa kita di masa pandemi. Terus ya nggak sempat ketemu teman-teman, nggak bisa, hanya ketemu lewat WhatsApp group. Dan kali ini udah mulai normal, bisa ketemu teman-teman, bisa traweh, udah mulai rapat lagi gitu ya. Ya menyenangkan lah, mudah-mudahan kondisi ini terus berlangsung ya dan semakin baik. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu. Ya kembali lagi di Do You See What I See, masih di segmen yang sama, dimana kita akan mendengarkan cerita dari panggilan telepon ya. Sudah ada banyak yang masuk juga, cerita-cerita yang masuk ke redaksi Do You See What I See, dan terus kita sajikan ya, spesial buat teman-teman setiap harinya. Tetap di Spotify, di YouTube juga ada. Dan nanti jangan lupa selama teman-teman mudik, liburan mudik, kita juga akan menyajikan beberapa episode juga sebagai teman mudik. Jadi kalau teman-teman nanti maraton, oh ya, di mana baru baca berita juga kalau mungkin yang akan mudik di tahun ini diperkirakan sekitar 40 juta orang gitu ya. Dan siap-siap aja bakal entah padat, entah macet. Kalau mau beli tiket ya dari sekarang. Dan nanti ya ini tadi, kita memang sengaja mempersiapkan teman mudik buat teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan kalau melalui jalan darat, bisa tuh nanti dari rumah sampai tempat tujuan kita mudik, bisa maraton Do You See What I See, mendengarkan podcast di Spotify. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Iya, jadi ini udah ada satu cerita tadi yang sudah mau diceritakan. Jadi tanpa berbasa-basi, kita langsung mendengarkan cerita yang akan kita dengarkan melalui panggilan telepon. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo, Assalamualaikum, salam kenal. Namaku Ade Lestari. Aku ingin berbagi sebuah cerita. Aku adalah seorang ibu tunggal, mempunyai seorang anak berusia hampir 20 tahun. Cerita yang akan aku bagi kali ini adalah cerita tahun di mana aku mengandung Bahagia, putri kecilku. Tahun 2002 adalah tahun yang berat bagi aku dan keluarga. Di suatu hari di mana adalah hari prediksi kelahiran Bahagia. Suamiku yang bekerja di luar kota rencananya akan ikut menemaniku di rumah sakit. Aku, adik perempuanku, dan ayah ibu sudah sampai di rumah sakit, tetapi suamiku belum. Memang waktu itu sangat menegangkan karena pengalaman pertama bagi kami, cucu pertama dari anak pertama. Tapi karena keluarga dan suamiku menemani, ketegangan itu sedikit sirna. Aku datang ke rumah sakit diantar ayah, ibu, dan adik karena tanda kelahiran sudah terlihat. Tapi ketika sampai di rumah sakit, dokter yang menangani berkata bahwa belum ada pembukaan.
Karena rumah dan rumah sakit jaraknya cukup jauh dan memakan waktu beberapa jam, jadi keluargaku memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Kami disiapkan sebuah kamar besar dengan 2 ranjang, 1 ranjang pasien dan 1 ranjang untuk keluarga pasien. Di dalam kamar itu, ayah, ibu, juga adik perempuanku beristirahat. Mereka tidur. Ayah tidur di sofa di depan ranjangku, ibu dan adik tidur di tempat tidur. Aku tidak bisa tidur, mungkin karena nervous atau kepikiran suami yang juga belum datang. Suster yang berjaga bergantian mengecek keadaanku dan menyatakan semua baik-baik saja, tapi pembukaan tak juga bertambah. Sampai adikku berseloroh kalau keponakannya ingin menunggu ayahnya datang. Kami semua tertawa, sangat senang dan bahagia saat itu. Malam semakin larut, keadaan semakin dingin. Ibu mematikan pendingin ruangan karena merasa hawa bertambah dingin ketika AC dinyalakan. Beliau sholat tahajud, ayah pun juga. Aku menggigil tiba-tiba saja. Ayah menyelimuti dengan selimut tebal yang dibawa dari rumah. Dipanggilnya perawat jaga, lalu mereka melakukan pengecekan tensi darah, denyut nadi, jarum infus, dan mengecek mataku. Semua datang bersamaan, tumpah ruah jadi satu. Anakku sepertinya akan lahir. Perut ini terasa sangat sakit. Akhirnya aku didorong ke sebuah ruangan lain, entah ruangan apa. Yang aku tahu hanyalah roda ranjang besi yang bergesekan di lantai, terdengar jelas bunyinya di telinga. Aku semakin sakit, semakin tak tahan, dan ranjang besi itu semakin basah oleh darah. Dari luar terdengar suara yang amat riuh dan gaduh, entah sirene, pertanda, atau alarm, atau entah apalah. Aku tidak tahu pasti saat itu. Yang aku tahu semua seperti bercampur baur jadi satu. Aku pusing, pasrah, dan benar-benar dihadapkan pada sebuah perasaan yang benar-benar ada di bawah. Mataku tak bisa lagi melihat dengan jelas, sesekali mengerjap dan merintih menahan sakit. Nampak AA, suamiku, berdiri di ambang pintu ruangan yang terang dan serba putih itu. Lalu ia memegang tanganku erat dan sangat erat, berbisik bahwa ia sangat menyayangiku dan anaknya. Berkata bahwa aku kuat dan bisa melewati segalanya. Hingga sebelum kesadaran totalku sirna, aku masih melihat AA berada di samping kanan dekat kepalaku. Hal yang selalu ia lakukan ketika aku tidak bisa tidur karena perut yang terlalu besar dan kesulitan bernafas. Ia akan selalu membaca sholawat, menepuk puncak kepalaku sampai aku tertidur. Ya, aku tertidur untuk beberapa saat. Sampai entah pada jam berapa itu, aku terbangun dengan mendengar suara tangis bayi yang begitu dekat di telinga. Ayah, ibu, dan adik perempuanku tersenyum. Tapi mata mereka nampak sendu dan aku terlalu lemah untuk bertanya mengapa dan ada apa. Ibu membantuku untuk menyusui Bahagia. Ia minum dengan sangat baik, tidak cerewet, dan hampir tidak pernah menyusahkan selama aku tersadar. Tak lama setelah menyusui Bahagia, aku kembali menggigil hebat. Seperti ada banyak air es yang diguyurkan di sekujur tubuh. Aku hampir kejang dan kesulitan untuk bernafas. Ayah dan ibu memanggil perawat. Adikku menangis.
Aku mengulurkan tangan memanggil AA yang berdiri di ambang pintu. Tapi AA tak menggubrisku. Rasanya sakit yang kuderita bertambah sakit terasa karena penolakan itu. Aku mau AA ya, aku bilang seperti itu. Bukannya menjawab, ayah malah tersenyum menenangkan. Dari wajahnya yang keriput dan mulai menua, nampak sekali ayah tak mampu menyimpan sebuah kesedihan. Beliau lalu malah menangis terseduh. Ibu pun sama seperti itu. Aku merasa heran, mengapa keluargaku ini malah menangis, padahal kebahagiaan baru saja datang. Aku kembali terpejam. Sempat aku dengar suara serak AA berbisik lagi. AA sayang adek dan bahagia. Baik-baik ya. Entah itu hanya perasaanku saja atau halusinasi atau apa namanya. Beberapa hari aku menginap di rumah sakit itu. Aku lupa tepatnya, mungkin 5 atau 7 hari karena aku merasa sudah sangat lama dan aku semakin kesal kepada ayah dan ibu. Setiap aku tanyakan di mana AA, mereka selalu tidak menjawab atau mencoba mengalihkan pembicaraan. Lalu mereka hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, entah maksudnya apa. Di pagi yang terasa hangat, aku sudah sangat bosan di tempat tidur. Adikku masih tidur berselimut, ayah dan ibu entah kemana. Sementara bahagia tertidur lelap dalam box bayinya. Aku turun perlahan, masih sedikit pusing dan keliengan. Ku geser besi penyangga infus. Semua terasa masih sangat sakit dan tidak nyaman, nyeri dan panas. Tapi seolah ada sesuatu yang memintaku untuk membuka gorden di depan, di seberang tempat tidurku. Tertatih aku berjalan. Rasanya tidak sanggup dan ingin kembali ke ranjang. Keringat dingin dan rasa mual mendera tubuh. Tapi lagi-lagi gorden yang meliuk-liuk ditiup angin, entah angin dari mana, meminta untuk aku membukanya. Perlahan namun pasti, aku menyibak gorden berwarna kuning gading. Sebuah taman kecil di depannya dan pagar tinggi membatasi dengan wilayah hutan di sebelahnya. Ada 2 orang parubaya dan beberapa orang lain tengah menangis di depan sebuah keranda. Wajah-wajah orang yang amat aku kenal. Ayah, ibu, mama, papa mertuaku, juga beberapa orang om dan tante. Mereka terkejut melihat aku yang membuka gorden. Aku pun sama terkejutnya. Aku mencoba menyebut mereka satu persatu dalam hatiku. Semua lengkap. Ya, lengkap. Kecuali AA. Aku sempat bertanya dalam hati apa AA belum pulang. Tapi mataku selalu saja tertuju pada keranda itu. Entah siapa yang berada di dalamnya. Kakek, nenek, baik dari pihak ayah ibu dan papa mama mertua, aku ingat betul mereka sudah tiada. Jadi siapa? Maaf. Takziahan 7 hari diselenggarakan dengan penuh haru di rumah kediaman papa dan mama mertuaku. Aku masih bingung. Segalanya nampak berantakan. Dinding-dinding berlumpur, menyisakan noda dan aroma tak sedap, bahkan ketika sudah dibersihkan. Sepanjang jalan ketika aku menuju rumah,
Mama dan papa juga keadaannya tak lebih baik-baik saja. Beberapa pohon besar tumbang, rumah-rumah banyak yang hancur, meninggalkan puing-puing yang hanya nampak seperti remahan rengginang. Ya, kita memang sekecil itu. Tenda gelap besar terpasang di depan rumah. Banyak orang datang untuk menyampaikan empati dan rasa duka cita. Sungguh, aku dikelilingi oleh keluarga, saudara, dan tetangga yang baik hati. Aku memandangi foto suamiku, tidak menangis lagi, walau terasa sangat perih di sini. Aku tahu pasti dan sangat yakin ia sangat menyayangiku. Buktinya, ia berusaha pulang dari tempat kerjanya yang jauh. Walau tahu tuh hujan terus mengguyur di daerahku selepas Imlek dan tak lekas pergi selama 3 hari. Hatur nuhun Aa. Semoga mendapatkan tempat terbaik dan indah di sisi Allah ya. Wow. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ikut duka cita ya, Mbak. Waduh. Wah, nggak nyangka ceritanya bakal mengandung bawang lagi. Ya, yang namanya umur ya nggak ada yang tahu ya. Kadang ya orang datang kayak tadi lahir, tapi ketika mau menyambut kelahiran dan udah lahir, ternyata ada juga musibah yang terjadi. Mudah-mudahan diberi ketabahan ya, Mbak, untuk Mbak dan sekeluarga dan putranya. Ya, kalau dibilang cerita mistis ya mungkin lebih banyak mengandung unsur sedihnya. Dan kita tahu ya memang ya namanya orang meninggal ya sudah meninggal gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang hadir di kala itu. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa mungkin itu jin korin atau gimana. Tapi terlepas dari itu, ya namanya orang terdekat ya, kita selalu berharap ada di setiap kesempatan, apalagi di kala lahiran, dimana saya jadi ingat ketika anak saya lahiran ya pasti orang tua juga berharap baik bapaknya atau ibunya ya pasangannya ada untuk menemani gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan diberi ketabahan. Dan saya jadi ingat sebuah cerita juga yang hampir-hampir mirip di kala mungkin 2 tahun lalu ya, cerita yang dialami oleh Mbak Timot juga. Kalau buat pendengar Do You See What I See yang lama mungkin udah dengar, tapi kalau yang baru mungkin bisa ikut mendengarkan juga. Ceritanya judulnya Maaf. Itu juga spesial edisi spesial liburan ya di Lebaran 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah itu juga patut untuk teman-teman dengarkan ya. Mungkin sedikit serupa tapi nggak sama ya, ceritanya berbeda. Ya, terima kasih sekali lagi kiriman ceritanya dari Mbak Ida Lestari tadi ya. Ceritanya melalui telepon dan sekali lagi mudah-mudahan diberi ketabahan. Dan teman-teman juga berhati-hati ya nanti di kala mudik, bisa berhati-hati dalam perjalanannya agar selamat sampai tujuan di sana dan bisa kembali lagi di tempat kita untuk beraktivitas kembali. Nah, mungkin itu aja di kesempatan kali ini.
bisa kita sambung lagi nanti di kesempatan yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.